Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Febila Purnomo, NIM 2018 10341311189 dari jurusan Teknik Sipil. Di sini untuk memenuhi tugas AIK 4, saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu akhlak dan muamalah. Pertama-tama, apa sih akhlak itu? Apa moral itu? Dan apa etika itu? Kemudian, apa muamalah itu? Dan sumber dari mana saja akhlak itu? Dan ruang lingkup apa saja yang mencangkup muamalah itu? Di sini saya akan menjelaskan semua itu. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab jamak dari kulukun yang dari logatnya itu dapat diartikan sebagai tingkah laku, perangai, atau tabiat. Akhlak sendiri dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari baik buruknya tingkah laku manusia. Adapun karakteristik dari akhlak itu, yang pertama, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran nilai Al-Quran. Keduanya itu menjadi sumber ajaran Islam secara keseluruhan untuk menata pola hidup manusia. Untuk yang kedua itu meletakkan akal dan nurani sesuai dengan proporsi dan profesinya. Untuk yang ketiga itu iman sebagai sumber motivasi, dan yang keempat ridha Allah sebagai tujuan akhir, dan yang kelima penilaian tidak terhadap tindakan lainnya semata. Adapun sumber akhlak sendiri, sumber akhlak dalam Islam berlandaskan beberapa hal. Yang pertama itu Al-Quran Al-Karim, dan yang kedua itu hadis. Rasulullah adalah orang pertama yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan senantiasa berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Hadis sendiri merupakan sumber dari ajaran syariat. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis merupakan sumber yang kedua bagi akhlak sendiri. Selanjutnya adalah pengertian etika. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Etika sendiri ada 4 karakteristik. Yang pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntut kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua, yaitu etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya manusia, didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, etika itu bersifat komprehensif dan universal. Dan yang keempat, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral itu berasal dari kata asing mos atau mores yang berarti kebiasaan. Moral adalah kebiasaan atau aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya itu, moral adalah seperangkat aturan yang menyangkut baik buruknya, pantas atau tidaknya, lalu benar atau salahnya yang harus dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan dalam menjalankan hidup. Dan selanjutnya adalah muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan harus ditaati kepada manusia dalam hidup bermasyarakat. Contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti interaksi dalam hidup bertetangga dan berteman. Islam muamalah itu juga memiliki prinsip. Yang pertama, hukum muamalah itu mubah. Yang kedua, bersifat sukarela. Yang ketiga, mendatangkan manfaat. Dan yang keempat, memelihara nilai keadilan. Berdasarkan aspeknya, muamalah itu ada 2. Yang pertama, muamalah adabiyah, dan kedua, muamalah madiyah. Muamalah abadiyah merupakan muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Sedangkan muamalah madiyah itu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Jadi bedanya, muamalah adabiyah itu ditinjau dari subjeknya, kalau Muhammadiyah itu ditinjau dari objeknya. Muamalah abadiyah itu mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak.
Muamalah abadiyah ini memberikan panduan yang syar'a bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap suatu benda. Sedangkan muamalah madiyah itu bertujuan untuk memberikan panduan kepada manusia. Muamalah Muhammadiyah itu bertujuan untuk memberikan paduan kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat kebendaan dan bersifat sementara, bukan sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah antara lain yaitu jual beli, gadai, jaminan, pailit, perseroan, upah, sewa menyewa, perseroan harta, sayembara, gugatan, batas bertindak, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, atau masalah-masalah seperti bunga bank, kredit, asuransi, dan masalah-masalah baru lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.